Oke guys, kali ini gue akan mereview film 13 Bom di Jakarta yang kemarin gue tonton. Film ini disutradarain oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan rumah produksinya Visinema yang membuat film Mencuri Raden Saleh guys. Terus pemeran film ini ada beberapa orang, yaitu Rio Dewanto sebagai Arok, Ciko Kurniawan sebagai Oscar, Ardhito Pramono sebagai William, Lutesa sebagai Agnes, Muhammad Khan sebagai Waluyo, Ganindra Bimo sebagai Emil, Rukman Rosadi sebagai Damaskus, Putri Ayudhya sebagai Karin, Iken Anjani sebagai Gita, Aksara Dena sebagai Malik, dan Andri Masadi sebagai Fajar. Oke guys, gue akan menceritakan film 13 Bom di Jakarta ya guys. Alkisah, Arok berniat untuk melaksanakan niatnya untuk membuat teror di Jakarta. Arok dibantu oleh Waluyo yang akan memuluskan niatnya itu. Ia berniat mengebom 13 titik lokasi di Jakarta dan berupaya memfitnah dua bos dari perusahaan saham yang bernama Indodax, yaitu Oscar dan William. Di tempat lain terjadi pergumulan besar dalam Badan Kontra Teroris Indonesia. Bos besar Badan Kontra Teroris Indonesia, yaitu Damaskus, melihat rekaman CCTV. Ia dikagetkan akan ulah teroris meledakkan bom di pusat kota. Kemudian datang Emil yang memarahi Karin, karena menurut Emil, Karin belum berpengalaman untuk menghadapi teroris. Karin resah karena tidak bisa melawan serangan cyber dari teroris yang berupaya mengebom Jakarta. Pengeboman pertama dilakukan di pusat kota dengan cara merudal truk pengangkut uang yang akan mengirimkan uang ke beberapa ATM. Anehnya, truk pengangkut uang yang dibom itu isinya tidak ikut dicuri oleh si anggota teroris, melainkan ditinggalkan begitu saja, yang kemudian isinya malah dijarah oleh warga sekitar yang melihat. Di lain tempat, Oscar dan William bahagia karena saham yang ia beli harganya melonjak tajam. Ia pun merayakan kebahagiaan itu di kantor tempat ia bekerja. Dan William pun sempat mengatakan akan melamar Agnes, kekasih yang dicintainya, untuk menjadikan sebagai pasangan sehidup semati. Setelah itu, di kantor Badan Kontra Teroris, Emil dan Karin mendapatkan pesan dari sang teroris. Sang teroris itu bernama Arok. Pesan itu ia dapat setelah Arok berhasil meretas IP address kantor kontra teroris di Indonesia. Arok dalam video tersebut meminta tebusan senilai 100 Bitcoin. Damaskus pun langsung bertanya kepada Karin mengenai apa itu Bitcoin dan bagaimana cara mentransfernya. Kemudian Karin mengusulkan untuk satu-satunya cara adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan saham yang bernama Indodax yang memiliki sistem Bitcoin di Indonesia. Emil pun didapuk untuk menyandera bos Indodax. Penyergapan pun dilakukan di dalam kantor Indodax. Oscar dan William pun diamankan menuju kantor Badan Kontra Teroris. Mereka diinterogasi dan diancam akan dibunuh kalau tidak kooperatif. Bahkan mereka disuruh untuk mengirimkan 100 Bitcoin ke tangan teroris. Oscar dan William dicurigai berkomplot dengan para teroris. Padahal ia tidak merasa menjadi bagian dari anggota teroris tersebut. Selanjutnya, scene diperlihatkan Emil yang ditugaskan oleh Damaskus untuk menyergap teroris di malam hari yang akan meledakkan sebuah gedung di Jakarta. Ia dibantu oleh Karin untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Karin menggunakan CCTV gedung untuk membantu penglihatan pergerakan teroris selama penyergapan berlangsung. Beberapa penembakan pun terjadi. Emil pun kehilangan anggotanya selama penyergapan.
ia mendapati anggotanya meninggal karena ditembak oleh teroris. Dan ia mendapati gedung tempat ia berdiri dibom oleh para teroris. Namun ia masih berhasil selamat. Setelah diinterogasi, Oscar dan William meminta untuk dipulangkan. Ia minta untuk dipulangkan ke kantornya untuk mengambil data-data yang dibutuhkan untuk membantu polisi mengejar si teroris. Pada saat pulang ke kantor, si Oscar dan William tetap dikuntit oleh Karin melalui HP yang diberikan kepada William. Semua pembicaraan mereka bisa didengar oleh Karin karena HP mereka dibajak. Namun Oscar dan William berhasil kabur melalui bantuan Agnes, tunangannya William. Agnes berhasil kabur membawa Oscar dan William karena ia jago balap mobil. Ia memang hobi balap mobil rally. Kejar-kejaran pun terjadi antara Karin dan Agnes. Agnes pun berhasil lolos dari pengejaran tersebut bersama Oscar dan William. Karena hal itu, Damaskus marah dan membebas tugaskan Karin dari Badan Kontra Teroris Indonesia. ID card-nya sudah tidak bisa lagi membuka pintu kantor, dan Karin dikeluarkan dari Badan Kontra Teroris Indonesia karena dirinya membuat kesalahan besar, yaitu tidak bisa menjaga Oscar dan William. Dia kini tak lagi berstatus sebagai anggota Badan Kontra Teroris. Sementara itu, Arok berencana untuk meledakkan pesawat di bandara. Sedangkan Waluyo menolak akan hal itu. Namun hal itu tetap dilakukan dan akhirnya bandara pun meledak akibat serangan Arok. Badan kontra teroris yang diketuai Damaskus akhirnya mengetahui bahwa di dalam organisasinya tersebut ada penyusup yang selalu menghalangi kegiatannya untuk mengakses jaringan teroris. Ternyata Fajar lah yang menjadi penyusup. Fajar adalah bawaan Karin di organisasi tersebut. Ia bertugas meretas segala kegiatan teroris di Indonesia, namun menjadi duri dalam organisasi pemerintah itu. Itu saja yang dapat saya ceritakan dari film tersebut. Karena pada scene Oscar dan William duduk bercengkrama di atas dipan kasur yang entah di mana ia berada, saya sudah mulai merasa bosan dan memutuskan untuk keluar dari bioskop, padahal film belum selesai. Oke, itu aja cerita dari film tersebut. Terima kasih. Menurut saya filmnya bagus dari segi aksi dan ketegangan. Penuh aksi kejar-kejaran mobil yang memacu adrenalin. Namun sedikit kritik dari saya karena film ini membosankan dari segi cerita. Penonton tidak dibuat kurius atau penasaran akan jalan cerita yang dilalui, karena semuanya sudah dijelaskan secara gamblang dan menyeluruh. Dialog-dialog yang diusung juga sudah menjelaskan apa yang sudah diketahui oleh penonton. Dan ya sudah, apalagi yang mau saya ketahui. Bahkan penyusup yang ada di Badan Kontra Teroris juga saya sudah mengetahui dari awal kalau Fajar adalah penyusupnya. Adegan close up agak menggelikan karena beberapa detail wajah yang agak kurang enak dilihat kalau di close up karena sedikit berkeringat. Beberapa adegan yang menurut saya harusnya dibuang namun tidak dibuang di dalam film ada juga, yaitu seperti adegan Agnes yang berlari menaiki anak tangga. Adegan ini berpotensi malah menjadikan adegan tersebut menjadi seperti film adegan di film komedi. Lalu ada juga adegan teroris menuruni tali sling lift yang saya lihat malah lucu kalau dilihat. Scene orang turun dari sling atau raffling memang butuh keahlian khusus, karena kalau tidak malah akan jadi lucu. Beberapa adegan tembak-tembakan mengingatkan saya akan YouTube CGI Rocket Jump yang berjudul Mexican Standoff. Adegan mobil pengangkut uang kalau menurut saya malah sangat bisa jadi adegan klimaks bagi saya, tetapi malah ditaruh di awal film. Seharusnya ditaruh saja di akhir film agar cerita menjadi lebih menarik. Mungkin dengan alur cerita yang diubah sedikit. Teroris yang merudal truk pengangkut uang yang berdiri di atas mobil keren juga terlihat cool-cool saja. Setelah dia berhasil membom mobil, seharusnya berbenah dan kemudian lari atau melompat ke seberang gedung. Itu terlihat lebih oke, sepertinya. Beberapa pemeran anggota polisi, postur tubuhnya tidak mengesankan kalau dia polisi.
Sebaiknya mungkin sutradara merekrut anggota polisi yang sungguhan agar film terlihat lebih natural. Tidak ada tokoh yang lucu dalam film ini, padahal dibutuhkan untuk sebagai hiburan. Mungkin bisa diselipkan tokoh lucu dalam film cerita ini agar film bisa sedikit lebih menghibur, seperti Will Smith dalam Bad Boy atau Chris Ludacris di dalam franchise Fast and Furious. Menurut saya film ini saya nilai dengan nilai 6,5 dari 10. Penilaian ini bersifat pribadi ya, dan bisa berbeda untuk beberapa orang. Oke, itu aja review film dari saya. Nantikan review selanjutnya di channel ini ya, setiap weekend. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Makasih ya guys udah mau nonton. Bye.